Salah satu ibadah yang wajib untuk kita kerjakan adalah ibadah sholat. Kita berbicara mengenai tentang sholat jamaah yang dimuliakan Allah. Sholat secara ilmu agama juga merupakan satu bagian terpenting. Ya, makanya dalam hadis dikatakan inna awwala ma yuhasabu lin-nasi yaumil qiyamah as-shalat. Kata para ulama, yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. In soluhat, jika sholatnya baik. Begitu bahasa Nabi, jika sholatnya baik. Bukan jika dia sholat, enggak. Tapi jika sholatnya baik. Berarti menunjukkan sholat aja enggak cukup, Pak. Maka kita butuh bagaimana menjadikan sholat kita itu menjadi sholat yang baik. Ya, artinya ada kandungan nilai plus. Ibaratnya, Bapak mohon maaf, nggak cukup hanya datang ke kantor kerja, tapi harus memberikan prestasi dalam pekerjaannya. Sama kayak gitu, sholat juga begitu, Pak. Nggak cukup Bapak cuman sholat doang, tapi sholatnya harus berbobot. Nah, untuk mencapai sholat yang berbobot itulah kita membutuhkan yang namanya ilmu. Ya, dan sholat ini merupakan amal ibadah termulia. Kata Nabi, istaqimu walan takhussu. Lurus tegak, jangan kau belok. Ya, artinya lurus tegak dalam istiqomah kebaikan. Wa'lamu, ketahuilah anna khairu a'malikum as-shalah. Bahwa amalan terbaikmu itu kata Nabi adalah sholat. Kalau amalan terbaiknya sholat, maka belajar fikih sholat merupakan belajar fikih yang terbaik. Begitu bahasanya jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama teman-teman yang dirahmati Allah. Ya, berkaitan dengan sholat secara bahasa artinya adalah ad-du'a, berdoa. Allah berfirman, wa sholli alaihim, dan bersolatlah engkau Muhammad alaihim kepadanya. Jadi kita diperintahkan, maaf, waktu itu Nabi menerima zakat dari orang-orang para sahabat, kemudian Allah berfirman wa sholli alaihim, dan sholatlah engkau untuk mereka. Ini kalau dipahami apa maksudnya? Orang terima zakat disuruh sholat, itu bukan sholat, maksudnya doakanlah mereka. Nah, ini tapi arti ini jangan kemudian dibawa lari ke syariat, Pak. Karena ada juga orang sesat gara-gara yang kayak begini ini. Kok bisa tak? Iya. Mereka itu lucu. Sholat itu kan doa. Ya udah, saya nggak usah sholat, cukup duduk. Yang penting iling, nyebut apa? Nyebut selesai sudah, Pak. Ada yang begitu tuh? Ada orang aliran kebatinan tuh kalau udah ngomong nggak nyambung gitu. Nah, kita ini sholat ini nyolatin siapa? Apa tuh maksudnya? Ngapain kita sholat itu kan doa. Yang penting kita iling sama Allah. Nah, ini nggak nyambung, Pak. Apa kalau prinsipnya kayak gitu? Apalagi kadang membanggakan ya. Contoh, ini levelnya beda tak? Ustadz ini masih level syariat, ibaratnya masih kulit. Nah, kalau saya ini udah level hakikat, udah nggak perlu sholat kayak begitu, cukup duduk iling, selesai. Nah, kalau memang Anda pakai level-level begitu, udah kayak ricis saja tuh levelnya, level pedes biasa. Saya bilang, Nabi Muhammad level apa? Ya, kalau memang pakai level, sekarang saya mau tanya, Nabi Muhammad level apa? Ada nggak yang bisa ngalahkan levelnya Nabi Muhammad? Gak ada. Faktanya Nabi sholat hatta tatawaran qadama, sampai kakinya membengkak membiru. Nabi itu sholat sampai kakinya membengkak membiru. Bapak bayangin coba ya. Sampai Bunda Aisyah menangis, lima fa'alta hadza ya Rasulullah. Kenapa kau lakukan ini ya Nabi? Kenapa kau lakukan ini ya Rasul? Ya, waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika. Sedangkan Allah telah berjanji mengampuni dosa-dosamu. Apa jawab Nabi? Jawaban yang indah, kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Apa kau pikir aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur?
Jadi Nabi sholat sampai kakinya membengkak membiru. Terus ada yang kerucuk-kerucuk ngaku levelnya udah tinggi, kemudian sholat cukup duduk aja, nggak perlu berdiri kayak Nabi. Hah? Terus ngapain kita diperintahkan Nabi? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat dengan kau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kenapa enggak? Udah sholat aja tergantung hatimu, yang penting niatmu baik. Ya enggak, aturannya udah ada. Nah, ini yang harus diluruskan ya. Lagian sholat secara apa artinya doa itu secara bahasa. Apa kalau nerjemahin sesuatu pakai apa secara bahasa kacau Pak. Contoh zakat itu artinya apa? Dia tahu? Secara bahasa bersih-bersih Pak. Jadi ada ibu-ibu itu pagi-pagi nyapu halaman rumah. Bu, ngapain Bu? Lagi zakat. Betul itu. Ya, umroh. Apa artinya umroh? Jalan-jalan Pak. Pak, kok kemarin enggak pengajian, kemana Pak? Saya umroh Pak. Allahu Akbar. Umroh kemana Pak? Ke Manggarsari. Itu secara bahasa betul itu Pak. Maksudnya jalan-jalan ke Manggarsari. Tapi kan hanya orang stres yang bilang begitu. Hah? Tahu stres? Stres. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu jadi pembelajaran untuk kita bersama. Kemudian berikutnya, itu secara istilah adalah aqwalun, ucapan. Wa af'alun, kumpulan dari pekerjaan. Muftatihatun bitakbir wa muftatimatun bitaslim, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Perhatikan kumpulan dari ucapan berarti artinya ada ucapan, wa af'al dan pekerjaan. Makanya kata para ulama rukun itu Pak, nanti pembagian detailnya ada ya pembahasannya, tapi secara globalnya rukun itu terbagi menjadi 4 bagian. Berdasarkan objek wajibnya. Yang pertama adalah rukun qalbiyah, rukun hati. Rukun hati. Yang kedua namanya rukun qauliyah, rukun ucapan. Ya, yang ketiga namanya rukun fi'liyah, rukun pekerjaan. Dan yang keempat namanya rukun maknawiyah. Apa maknawiyah itu Pak Ustadz? Rukun abstrak. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tadi rukun qalbiyah. Apa rukun qalbiyah itu Pak Ustadz? Rukun hati. Contohnya cuma satu Pak, niat. Karena memang niat letaknya ada di dalam hati. Ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia. Tetapi ada yang bilang rukun niat itu dilafalkan, ada yang bilang katanya bid'ah dilafalkan. Saya bilang dua-duanya lebay. Yang pertama, tidak ada satu ulama pun di muka bumi ya kecuali syadz yang sangat syadz itu artinya yang aneh, yang nyeleneh. Tidak ada satu ulama pun di muka bumi yang mengatakan niat wajib dilafalkan, itu tidak ada. Ya, hati-hati biar nggak salah paham. Nggak ada ulama yang bilang niat wajib dilafalkan, itu nggak ada. Adapun yang disampaikan oleh para ulama Syafi'iyah mengenai tentang melafalkan niat itu sunnah, dianjurkan, tidak menjadi kewajiban. Jadi yang mengatakan niat itu wajib dilafalkan itu kurang tepat. Tapi sebaliknya yang mengatakan niat dilafalkan itu bid'ah menurut Ustadz juga kurang tepat. Kenapa? Satu, perhatikan, yang namanya bid'ah itu berkaitan dengan ibadah. Sedangkan niat yang ada di mulut, teman-teman, itu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Dan sholat itu dimulainya dari apa Pak? Dari takbiratul ihram. Berarti belum masuk dalam ranah ibadah. Yang kedua, ulama sepakat bahwa patokannya ada di dalam hati. Maka kalau mulutnya berkata usolli fardhu dhuhri, hatinya berkata usolli fardhu asri, di mata Allah jatuhnya zuhur apa asar? Asar Pak. Asar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini hanya isbat penetapan.
Dan niat menggunakan mulut itu memang tidak ditemukan contoh di dalam sholat, tapi ditemukan contoh di beberapa ibadah lain. Jangan kaget, Nabi contoh berkata, ada makanan ke Aisyah lagi pagi-pagi, kata Aisyah bilang nggak ada ya Rasulullah. Ya udah, idzan ini shaimun, kalau begitu aku puasa. Kata-kata idzan ini shaim itu niat dari Nabi untuk melakukan ibadah puasa. Redaksi itu bebas Pak, nggak ada kewajiban redaksi tertentu, nggak ada. Ketika Nabi berhaji juga begitu, Nabi melafalkan niat labbaik Allahumma labbaik. Nabi berniat labbaik Allahumma hajjan. Aku datang padamu karena haji ya Allah. Itu juga niat yang dilafalkan. Makanya ulama itu bedanya gini, sepakat niat dilafalkan pakai mulut itu boleh, tapi ulama beda pendapat. Ini bolehnya khusus di haji dan juga pelaksanaan ibadah tertentu, apa umum untuk semua jenis ibadah. Itu yang menjadi sudut pandang ulama. Nah, kalau berkaitan dengan sudut pandang, Bapak nggak boleh ngomong bid'ah. Dan ulama fikih itu dari zaman dahulu kala, kalau ngomong masalah khilaf, nggak ada kata-kata bid'ah. Itu ulama zaman sekarang itu Pak. Masalah khilaf ya, bid'ah itu perkara yang sudah muttafaq alaih, yang disepakati. Imam Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah boleh pakai uang. 3 mazhab lainnya di bawahnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak boleh, harus berbentuk dengan menggunakan makanan pokok berbentuk beras. Nah, kalau kita mau belajar yang seperti ini, bapak-bapak yang berbahagia, kenapa tidak ada satu ulama pun dari 3 mazhab di bawah Abu Hanifah yang mengatakan Abu Hanifah bid'ah? Tidak ada. Yang ada itu ulama hari ini yang mengatakan itu bid'ah. Jadi artinya hati-hati Pak dalam masalah khilafiyah. Masalah bapak nggak setuju, nggak apa-apa. Saya nggak setuju, saya setuju dengan yang ini. Oh, itu mazhab, itu sudut pandang, kita menghargai. Tapi dengan menjas sesuatu itu bid'ah, Anda menjas saudara Anda sesat. Dengan menjas saudara Anda sesat, Anda menjas dia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu poinnya. Jadi harus digarisbawahi ya. Masalah tidak setuju itu enggak ada masalah, biasa aja. Kemudian berikutnya rukun yang kedua, rukun qauliyah, ucapan. Ini wajib diucapkan, kebalikan dari hati. Misalnya Al-Fatihah, bi'ajis nafsaha, minimal memperdengarkan telinganya sendiri. Ya, contoh nih, ada orang sholat misalnya baca Fatihah, ya Mas, nggak baca Fatihah, baca di dalam hati. Nah ini salah ini Pak, keliru. Karena bacaan Fatihah itu wajib. Kalau versi Imam Nawawi minimal memperdengarkan telinganya sendiri. Kalau versi hadis bahasanya janggut Nabi bergoyang-goyang. Artinya mulut itu tetap bergerak. Bapak kebanyakan kan tidak. Kadang sholat itu mulutnya mingkem aja begitu. Itu berarti belum menjalankan rukun qauliyah. Kemudian yang ketiga, tadi Ustaz bilang rukun fi'liyah, pekerjaan. Ya, contohnya kayak ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu namanya fi'liyah. Dan yang keempat adalah rukun maknawiyah, rukun secara makna, abstrak. Tidak berbentuk ucapan, tidak berbentuk hati, tidak berbentuk pergerakan. Ayo contohnya apa Pak? Abstrak. Ya, contohnya kayak orang diceramahin sambil ngantuk, itu abstrak hidupnya itu. Apa Pak? Tumakna atau tartib. Ya, setelah ulangi contohnya tumakna. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya tumaknina. Tumaknina bukan ucapan, tumaknina bukan pergerakan, tumaknina juga bukan hati. Tumaknina itu malah disuruh diam. Maka orang yang sholat tidak tumaknina, sholatnya batal, bukan tidak afdal. Memang ada pendapat yang mengatakan tidak batal, pendapat Imam Abu Hanifah, tapi pendapat ini dhaif alias lemah menurut pendapat mayoritas ulama, di mana dalam hadis ada seorang laki-laki pemuda
Salat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda ini, teman-teman yang berbahagia, ya, salat di depan Nabi, sama Nabi diginikan, woi, kata Nabi, salat, irji, ulangi, sholli, salat lagi, fa innaka lam tusolli, karena kamu belum salat. Jadi bahasa Nabi bukan cuma batal, tapi kata Nabi, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Jadi bahasa ini tentu luar biasa ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu belum salat, pada anak ini nyata-nyata salat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentu menjadi pembelajaran bahwa salatnya wujuduhu keadamihi, keberadaannya bagikan ketidakberadaan. Salat ngebut, maju, ngalah-ngalahi Valentino Rossi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 23 rakaat, 7 menit selesai. Sadis memang itu. Ya. Bapak buka itu di YouTube, itu gimana sholatnya. Ngeri. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu sholatnya tidak cuma batal. Itu tadi, aqwalun, kumpulan dari ucapan, wa af'alun, kumpulan dari pekerjaan, muftatihatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Pak, dibuka dengan takbir. Ini takbirnya takbir apa namanya? Takbiratul ikhram. Bapak jawab pertanyaan saya. Takbiratul ikhram itu menurut Bapak yang wajib mulutnya atau tangannya? Hah? Disuruh milih yang wajib yang mana? Dua-duanya. Kalau dua-duanya ngapain disuruh milih, keles ya? Kayak gini nih. Oke, saya kasih clue-nya, dua-duanya ya kita kerjakan Pak, itu pasti. Tapi maksud Ustadz yang satu wajib, yang satu sunnah. Menurut Bapak yang wajib mulutnya atau tangannya? Mulut. Allahu Akbar, begitu. Hah? Oh, tangan. Ya terserah Bapak atur aja sebenarnya. Oke. Mungkin pertanyaannya nggak asik. Kita ganti yang lain aja. Salat wajib menghadap kiblat. Yang wajib menghadap kiblat mukanya atau dadanya? Dadanya ya. Yakin? Ini saya bacakan ayat tanpa terjemah. Bapak pahami sendiri. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Yang wajib wajahnya atau dadanya? Waduh, berubah lagi. Terjadi khilaf di antara ulama PDS 2. Ya? Ulama beda pendapat karena ilmu, ini beda karena bingung kalau ini. Oke. Pertanyaannya nggak asik, ganti yang lain aja. Salat wajib salam. Salam yang wajib itu sekali apa dua kali? Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya Mas, nanti aku kesana insya Allah ya gitu. Gimana Pak? Sekali apa dua kali? Oke. Baiklah. Jadi dari 3 pertanyaan yang lucu-lucuan aja, sudah kelihatan tuh. Jawabannya ada yang oke, ada yang enggak. Malah ada yang abstain. Tidak punya pendapatnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Yang pertama, sholat wajib, takbiratul ihram wajib. Yang wajib mulut atau tangannya. Ternyata yang wajib adalah mulutnya. Ya, mulut. Tangan itu sunnah. Makanya di Masjidil Haram itu ada juga orang-orang Maliki dari Afrika itu kalau sholat lurus aja tangannya. Allahu Akbar, begitu. Nggak ada gerak. Ya.
Menurut pendapat mayoritas ulama, mengangkat tangan ini hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang wajib itu adalah mulutnya. Kemudian yang kedua, tadi Ustaz bilang, ya, berkaitan dengan sholat wajib menghadap kiblat. Saya bilang iya wajib. Yang wajib menghadap kiblat dadanya atau mukanya? Ternyata yang wajib menghadap kiblat adalah dadanya. Tadi ayatnya gimana itu? Awalli wajhaka satral masjidil haram. Hadapkanlah wajhaka, itu bukan wajah ini, bukan. Hadapkanlah dadamu menuju ke Masjidil Haram. Wajhaka itu hadapan, wajhaha yuwajjihu artinya menghadap. Dan dalil bahwa wajah boleh bergeser adalah tentang kisah Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam ketika Nabi sudah sakit. Di tengah-tengah Abu Bakar sholat, Nabi keluar. Para sahabat memberi isyarat, subhanallah, maksudnya Abu Bakar ada yang datang Nabi. Waktu itu Abu Bakar menoleh, Pak. Dan kemudian Nabi memberi isyarat. Maksudnya apa ini? Lanjutkan. Iya, gitu. Sama kayak bapak juga begitu. Ya kan, Dek, aku mau reunian. Kata partner, di reunian itu ada mantanku dulu. Istrinya gini. Maksudnya apa? Kutapak memang mulutmu ya. Itu satu gerakan beda arti itu. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sehingga sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, waktu itu Nabi Muhammad memerintahkan lanjutkan. Nah, yang jadi dalil adalah ketika Abu Bakar menoleh ke belakang. Andai kata itu membatalkan, tentunya Nabi Muhammad pasti akan mengingatkan. Dan uniknya Nabi bahkan sholat di belakangnya Abu Bakar, Pak. Jadi Nabi itu pernah bermakmum kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kemudian berikutnya lagi, bapak-bapak yang berbahagia, tadi yang satu lagi apa? Masalah salam. Salam yang wajib sekali apa 2 kali? Ternyata yang wajib memang cuman sekali. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Satu lagi, yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Sama kayak orang berangkat haji, yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Sama juga kayak orang menikah, yang pertama wajib, menikah yang kedua Allah kayaknya sok berani kan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Artinya gitu ya, kalau kita ambil pelajaran teman-teman yang berbahagia. Ini kita baru belajar definisi aja, Pak. Udah sepanjang ini pembahasannya, ya begitulah ibadah itu. Ya, maka kalau kita mau belajar dengan sesungguh-sungguh hati, ini pembahasan yang cukup luas. Nanti kita akan belajar fikih sholat ini panjang. Ya, kurang lebih sekitar 42 tahun lah kita selesaikan nanti ya. Aminin biar panjang umur gitu loh. Kalau nggak yakin gitu, masih hidup nggak? Ya, seperti itu bapak-bapak yang berbahagia. Lagi pengajiannya sebulan sekali kan, jadi harus sabar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini tadi berkaitan dengan masalah sholat. Ya, nanti seperti apa pernak-pernik fikih dan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Tetap stay tune di radio kesayangan Anda, di radio alhidayahfm.com, mencerdaskan spiritual Anda.
Baik teman-teman, daripada Ustadz banyak ngomong, toh Bapak juga nampaknya nggak terlalu paham ya. Kita cukupi sampai di sini. Monggo Pak, silakan kalau ada yang mau dipertanyakan sambil menunggu datang waktu syuruk, kami persilakan. Silakan Bapak-bapak. Boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Silakan. Silakan. 5, 4. Ini baru pertama saya ngajar fikih sholat, gak ada yang tanya, itu baru di sini. Ini menunjukkan jemaahnya itu cerdas-cerdas. Betul opong disinggir kok betul itu ya. Baik teman-teman yang berbahagia, ya ini tentunya menjadi pelajaran. Udah telat gak bisa, males saya. Enak aja. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Jadi pertanyaan ini dulu itu nggak ada, awal-awal dulu. Ini belakangan ini sering muncul karena ada video viral dari seorang syekh itu ya, ditanya muridnya apakah boleh bermakmum pada makmum masbuk. Kemudian beliau menjawab tidak ada, nggak boleh katanya. Dan yang lucu bahasanya itu dikarenakan ya tidak ada contohnya begitu. Sekarang mohon maaf teman-teman yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak bertanya kenapa tidak ada contohnya? Saya kasih tahu Pak, para sahabat itu jangan masbuk Pak. Jangankan masbuk, mereka tertinggal dari takbiratul ihramnya Rasulullah aja nggak pernah mau. Berarti nggak maksud saya? Jadi mohon maaf teman-teman yang berbahagia, sahabat Nabi itu nggak ada ceritanya masbuk, itu nggak ada. Mereka tertinggal takbiratul ihram bersama Nabi. Jadi datang itu Nabi udah baca Fatihah, belum masbuk ini baru Fatihah. Itu tuh udah bagi mereka aib. Umar pernah menangis hanya karena ketinggalan takbiratul ihram bersama Rasulullah. Gitu loh. Maka teman-teman yang berbahagia, kata para ulama, kembali ke kaidah umum di mana siapapun yang sholat tidak terkait pada imam, maka dia boleh menjadi seorang imam. Makmum masbuk itu terkait pada imam sampai imamnya salam. Tapi ketika imamnya udah selesai salam, maka udah nggak ada hubungan antara makmum sama imam kan? Iya, nggak ada. Maka dia berdiri seakan-akan dia sholat sendirian. Kemudian kita di belakang ingin bermakmum pada beliau, ya nggak apa-apa. Diperbolehkan bermakmum pada makmum masbuk yang sudah lepas dari imam yang pertama, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Nanti terkait masalah akidah, terkait masalah ada tingkatan akidah, ada tingkatan makrifat. Bagaimana orang makrifat dalam sholat? Saya juga pernah melihat dan melihat sendiri, kiai di kampung saya itu sholatnya itu hanya sholat saja. Tidak pernah kumpul dengan Baik. Baik. Pertama gini Pak, saya luruskan. Ya ini memang yang saya bahas tadi, yang ini yang Bapak tanyakan, ini yang saya bahas. Ya kan, nanti udah kita bahas tadi itu sebenarnya. Saya cuma meluruskan satu. Masalah pembagian hakikat, makrifat, syariat. Dengerin ya. Pertama itu bukan dari Nabi. Saya pastikan itu bukan dari Nabi. Islam cuma mengatakan pembagiannya akidah, syariat dengan akhlak. Itu dari Nabi.
Pembagian seperti ini pada awalnya nggak ada yang salah. Pada awalnya, kenapa? Karena orang dilevelkan dalam bentuk, oh ini sholat. Sholatnya cuma gerakan tok, gini-gini aja. Tapi nggak khusyuk, itu namanya syariat. Ini udah mulai ngerti tentang kekhusyuan. Dia udah nyambung sama Allah, berarti levelnya udah makrifat. Makrifat itu artinya mengetahui. Ini bukan cuma khusyuk, dia udah mendarah daging ketika sholat, bahkan dia udah nggak mengingat apapun kecuali Allah. Itu namanya hakikat. Karena itulah hakikatnya sholat. Berarti maksudnya ya? Sampai di sini bagus, keren. Nah, kesesatannya muncul pada saat pembagian ini, kemudian dibentuk kayak tangga. Yang ini nggak perlu ini, yang ini nggak perlu ini. Sehingga orang-orang yang sudah mengaku dirinya sudah masuk pada level hakikat, udah nggak butuh syariat yang Bapak cerita tadi itu. Itulah kesesatannya. Karena setiap manusia yang hidup berislam tetap membutuhkan 3, akidah, syariat, akhlak. Ini wajib hukumnya diamalkan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Munculnya kayak yang Bapak sebutkan tadi, itu berawal dulu dari pemahaman Syekh Siti Jenar yang mengatakan pemahaman wahdatul wujud, manunggaling kaulo Gusti. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya udah menyatu dengan Tuhan. Aku adalah Allah, Allah adalah aku, manusia ada ruh, ruh adalah bagian dari jasad Allah. Maka menyembah Allah sama dengan menyembah aku. Kalau begitu, ngapain aku menyembah diriku sendiri? Akhirnya nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau apa-apa. Kata dia, aku udah level hakikat. Nah, ngerti maksudnya? Sekarang kita kembali aja kepada hukum Allah yang paling simpel. Kalau Anda udah mengaku pada level-level tertentu, Nabi Muhammad levelnya apa? Kan gitu, Pak. Aku udah level hakikat, nggak perlu sholat. Kalau kalian itu level syariat masih sholat, sujud-sujud, jungkir balik itu level bawah. Nah terus Nabi Muhammad levelnya apa? Sahabat-sahabat Nabi levelnya apa? Sholat sampai kakinya membengkak membiru itu levelnya apa? Terus kenapa Nabi harus bilang shollu kama ra'aitumuni usolli? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kenapa Nabi ngejelasin tentang fikih sholat sepanjang ini? Kalau memang ibadah itu cuma digantungkan pada niat di dalam hati, tidak menggunakan ilmu. Jadi mohon maaf Pak, disitulah letak kesesatannya. Ya, apapun sebuah keyakinan yang berani menghalalkan bahwa syariat tidak wajib diamalkan, itu pasti ciri yang sangat jelas udah masuk dalam definisi kesesatan. Paham ya? Jadi hati-hati Pak, mohon maaf teman-teman yang berbahagia. Pak Ustadz, tapi ini kiai. Ya Allah Pak, Bapak kok ngomong ini kiai? Para sahabat pun ada yang belok. Bapak tahu sahabat Nabi yang hijrah pertama kali itu? Ya, istrinya Saudah binti Zamah itu adalah seorang muslim yang beriman pertama kali hijrah ke Habasah sampai sana murtad jadi orang Kristen. Itu selevel para sahabat Nabi, apalagi kayak model saya Bapak, kita semua yang bocil-bocil ini. Ya, jadi berangkat dari situ Pak. Yang maksum cuma Rasulullah, yang tidak mungkin sesat cuma Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Jadi hati-hati. Setiap pemahaman yang berani menolak mengerjakan syariat Nabi dengan dalih apapun pasti itu sesat. Udah Bapak pegang itu. Ya, wallahu a'lam. Baik. Satu lagi boleh, silakan. Ya, ya Bapak. Sampai selesai sholat kita ingatkan lagi kita berdua, tetapi kita sulit keluar dari jamaah dan Baik, bapak-bapak yang berbahagia, ketika imam melakukan kesalahan yang fatal seperti itu dan sudah diingatkan subhanallah tapi masih ngotot. Mungkin saya curiga ini beda partai, beda pilihan presiden, biasanya begitu. Ya Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia akhirnya dia nggak mau nambahin sholatnya. Kita sebagai makmum, teman-teman punya dua pilihan. Yang pertama, kalau bentuknya imamnya kelebihan, kita bisa nunggu.
Contoh nih, kebalik. Tadi bukan pertanyaannya bapaknya beda. Ini kelebihan malah imamnya Pak. Berdiri, kita udah ingetin, masih ngotot berdiri, maka kita nunggu, diperbolehkan sampai dia duduk, kemudian kita salam bareng. Kita nggak boleh berdiri, karena itu menafikan rukun. Tapi kalau bentuknya mengurangi seperti yang ini tadi, maka pilihannya tinggal satu. Apa tak? Mufaroqah. Apa mufaroqah itu Pak Ustaz? Niat pisah dengan imam, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Berarti sholat saya batal tak? Bukan, dilanjutkan aja seperti biasa. Ya, jadi ketika imam sudah diingatkan, Assalamualaikum, Anda berdiri, tapi hati niat mufaroqah. Saya niat pisah dengan imam, begitu aja. Ya, maka Bapak lanjutkan sholat seperti biasa. Dan yang seperti itu memang agak aneh ya. Harusnya imam itu kan punya sensitivitas. Kalau makmumnya subhanallah ya harusnya dia sadar diri. Ya tadi mungkin karena apa tadi beda partai. Wallahu a'lam bishawab. Satu terakhir Pak. Ya. Maksudnya khutbahnya sekali aja. Sama-sama. Yang pertama tadi khutbah Jumat Pak ya. Khutbah Jumat ulama sepakat ijma 2 kali Pak. Nggak ada yang 1 kali. Beda kalau khutbah Id itu ada khilaf. Makanya kalau Bapak lihat teman-teman NU 2 kali, Muhammadiyah 1 kali. Itu memang ada khilaf di antara ulama. Kita menghargai itu. Tapi kalau khutbah Jumat sekali, batal khutbahnya. Kalau khutbahnya batal, otomatis sholatnya juga batal. Kalau batal semuanya, ya berarti nanti makmumnya wajib qadha atau wajib mengulangi sholat duhur. Cuman fatal sekali itu kalau khutbah Jumat sekali itu fatal itu. Ya nggak tahu juga mungkin karena imamnya beda partai, biasanya begitu tuh. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kami mempertegas sekali lagi ya, khutbah Jumatnya cuma sekali saja itu batal. Satu. Yang kedua, untuk imam yang bacaan surahnya tidak urut, ya mungkin dia badannya capek Pak sehingga harus urut. Ya, tahu urut, susah ngomong sama orang ngantuk ini ya, dimasak-masak Pak. Ya, memang sunnahnya kalau baca Quran itu urut Pak, sunnahnya. Kenapa? Karena memang kita melihat setiap Nabi memberikan contoh bacaan Quran di dalam sholat itu memang selalu urut, selalu. Misal contoh nih, misalnya contoh Nabi membaca misalnya surah An-Nas dengan Al-Falaq, pasti didulukan Al-Falaq daripada An-Nas. Itu selalu contohnya begitu. Sehingga itulah yang membuat kata para ulama dianjurkan sedemikian memang harus urut. Tapi pertanyaannya, apakah ini wajib atau cuma sunnah? Nah, itu jawabannya ini sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena surahnya sendiri memang sunnah. Bapak sholat, waladhdallin amin Allahu akbar, itu sholatnya sahih walaupun sholatnya tidak sempurna. Paham ya? Jadi jangan Bapak praktekin, habis Fatihah udah nggak usah baca surat, kata Pak Ustadz sunnah. Bukan begitu, cuman mau ngasih tahu bahwa surah itu sunnah, maka membacanya secara tidak urut ya juga tidak batal, cuman lebih afdalnya sebenarnya memang urut begitu ya. Tapi kalau Bapak menemukan imam tidak urut, nggak usah protes. Kenapa? Ya memang karena itu bukan merupakan kewajiban. Baik teman-teman yang berbahagia, kita cukupi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jumpa lagi di kajian 4 pekan ke depan dengan izin Allah. Kita cukupi dengan berdoa.
آمين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اغفر ذنوبنا واستغفر لنا ونور قلوبنا واجعلنا بنور الإيمان لا لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا أتيته ولا أمن إلا فرجت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين فقد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.